Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabnya di hari pertama kurang semangat. Coba jawab salamnya semangat, menunjukkan kita di awal pengajian dan juga di awal bulan Dzulqa'dah. Insyaallah fil bidayah hasalnal nihayah. Di awal yang baik kita mendapatkan keberkahan di akhir insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru namanya jamaah Masjid Mukhlisin ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ghasyiyah. Amma ba'du fa ba'du tahiyah. Al-mukarram wal muhtaram al-maghfurlah al-marhum rahmatal abrar rahmatal awliya murabbi rahina ad-doktor Ki Haji Nur Muhammad Iskandar SQ. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan juga yang saya hormati di sini guru kami Al-Ustadz Thohirin LC, para asatidz, para jamaah, para masyayikh yang hadir saat ini, yang semuanya insya Allah diberikan oleh Allah keadaan sehat wal afiyah, diberikan rahmat dan barakah, diberikan sehat wal afiyah, diberikan salamah fid dini wad dunya wal akhirah, dan insya Allah kita nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasanya kita mulai dengan pembacaan doa ta'lim sebagai awal permulaan dari pembukaan ta'lim rutinan mingguan Masjid Al-Mukhlisin. Kita biasakan dengan doa ta'lim yang biasa kita baca, doa dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad-du'a ilal huda wad-dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Masya Allah pagi yang ceria, pagi yang segar. Sudah kita disambut oleh senyuman matahari yang menyambut kita semua. Dan sekali lagi kita di awal Dzulqa'dah ini, saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, wa ja'alana wa iyyakum minal a'idina wal faizin, wa kulla amin insyaallah nahnu wa iyyakum min ahlil khair wa fil lutfi wal afiyah wa fi ta'atillah wa adidna insyaallah bi syahri Ramadan fi sanatil atiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili diri saya pribadi dan keluarga besar As-Siddiqiyah serta keluarga besar Masjid Al-Mukhlisin kepada para jamaah di masa pandemi ini. Mungkin kemarin belum sempat bersilaturahmi karena memang sebagian ada yang nekat mudik,
sebagian ada yang tetap istirahat di rumah. Nah, ini di sini kita bersama-sama sekaligus ini acara halal bihalal, yaitu kita minta kepada Allah walaupun mungkin Syawal sudah lewat, tapi belum banyak para jamaah kan kita tidak bertemu, tidak mungkin datang ke rumah saya, tidak mungkin juga saya datang ke rumah para jamaah satu-satu, dikira nanti minta sedekah saya datang ke rumah satu-satu. Ya, di sini kita kumpul bersama di awal pengajian ini, di pembukaan taklim ini, kita sama-sama saling memaafkan, melewati bulan Syawal yang sudah lewat kemarin ini dengan keadaan insya Allah penuh dengan barokah. Insya Allah sudah tidak ada lagi dendam di antara kita, tidak ada lagi dosa di antara kita, tidak ada lagi amarah di antara kita. Yang ada masih ada adalah hutang piutang. Kalau hutangnya belum dimaafkan, yang masih ada hutang segera dibayar. Semoga yang punya hutang insya Allah Allah memberikan rezeki bisa melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pengajian. Seperti nanti pengajiannya nggak usah terlalu lama, ya, biar karena juga ada Ustadz Thohirin dan juga masih awal. Saya juga setelah ini masih ada acara. Karena saya baru dikasih tahu kalau nggak salah belum seminggu yang lalu. Jadi sudah ada acara nanti, jadi tidak perlu terlalu lama. Yang penting kita mulai pengajian dengan baik. Ayat 60 kalau tidak salah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa qala al-mufassiru minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ana wa iyyakum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alam tara. Oh, ini tafsirnya, tunggu saya mau lihat di sini soalnya. Wa nazala lam ikhtasama. Wa nazala dan turun apa ayat lama ketika ikhtasama berdebat, ikhtasama berselisih, siapa Yahudiyu bangsa Yahudi wa munafik dan orang yang munafik. Munafik di sini adalah yang izharnya menunjukkan mereka ini Islam, supaya mereka ini bersembunyi dari suku Yahudi yang lain. Nanti saya jelaskan. Fada'a maka mengajak siapa al-munafik, orang munafik, ila Ka'ab binil Ashraf, liyahkuma untuk memberikan hukum
siapa Ka'ab bainahuma di antara Yahudi dan munafik. Wada'a dan mengajak siapa al-Yahudiyu bangsa Yahudi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atayahu maka mendatangi siapa Yahudi dan munafik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqadha maka menghukumi siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil Yahudi untuk kemenangan Yahudi. Falam yardo maka tidak meridhoi siapa al munafik bangsa orang munafik. Wa ataya dan mendatangi siapa Yahudi dan munafik Umar akan Sayyidina Umar. Fadzakara maka menyebut siapa Sayyidina Umar ala Yahudiyah akan bangsa Yahudi. Dzalika akan demikian kemenangan Yahudi. Faqala maka berkata siapa al munafik faqala maka berkata faqala maka mafadzakara maka menjelaskan siapa al-Yahudi akan bangsa Yahudi, dzalika akan demikian ketetapan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa Umar lil munafik kepada bangsa munafik, kadzalika akan seperti demikian pendapatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala maka berkata siapa Yahudi, na'am iya. Faqatalahu maka membunuh siapa al-Yahudi akan munafik. Terus turunlah ayat alam taro ilal ladzina yaz'amuna annahum, alam taro tidakkah melihat, bukankah melihat siapa engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilal ladzina kepada orang-orang, amanu yang yaz'amuna mengira siapa alladzina, annahum bahwasanya alladzina itu amanu telah beriman siapa alladzina bima kepada sesuatu, unzila yang telah diturunkan apama ilaika kepadamu, wama dan kepada sesuatu unzila yang telah diturunkan apama min qablika dari sebelummu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna menginginkan siapa mereka alladzina ayatahakamu agar saling memberikan ketetapan ila tauhuti kepada tauhud. Al-kathiru tuhyan yaitu banyaknya durhaka. Wahuwa dan bermula kathiru tuhyan itu Ka'ab binil Ashraf. Waqad umiru dan sungguh telah diperintahkan siapa alladzina ayakfuru akan mengingkari bihi kepada tauhid. Wala yuwaluhu dan tidak berpaling siapa alladzina kepada tauhid. Wa yuridu dan menginginkan siapa asyaitanu syaitan ayudzillahum akan menyesatkan siapa syaitan kepada alladzina dolalan akan kesesatan ba'idan yang jauh anil haqqi dari kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena ngajinya nggak perlu lama makanya belum ditaruh papan tulis. Kalau taruh papan tulis nanti lama ngejelasinnya. Ini kisah tentang perdebatan antara umat Yahudi, bangsa Yahudi dan bangsa munafik. Munafik ini di siapa? Munafik ini adalah tadinya mereka bangsa Yahudi yang ditindas oleh sesama bangsa Yahudi, dan mereka ini pura-pura beragama Islam. Mereka ini pura-pura beragama Islam, dan pemimpin mereka ini yaitu Ka'ab binil Ashraf, yang mana salah satu seorang peramal, salah satu seorang sihir. Sering saya sampaikan pada zaman fitrah, pada zaman fatrah, zaman di sini tidak diturunkannya nabi, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini banyak sekali muncullah orang-orang yang mengaku sebagai mendapat ilham, tapi tidak berani mengaku sebagai nabi.
Ada yang mengaku sebagai nabi tapi banyak yang menolak, karena mereka sendiri masih banyak yang berpegang kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga ada sebagian yang berpegang kepada ajaran Nabi Isa alaihis. Dan inilah di masa fatrah. Di masa fatrah ini pun akhirnya timbul orang yang mengatasnamakan agama, khususnya di Mekkah Al-Mukarramah, supaya mereka bisa berlangsung hidup, supaya mereka bisa terus mengajak orang-orang sesuai keinginan mereka. Timbullah di sini peramal dan tukang sihir, as-sahir wal kahin. Karena apa? Karena bangsa Quraisy pada saat itu sangat senang dengan hal-hal gaib, dengan hal-hal yang tidak mereka ketahui secara akal mereka. Disinilah berdebat antara umat Yahudi asli dengan orang-orang yang mereka percaya dengan peramal. Lah, supaya mereka terlindungi ini pura-pura beragama Islam. Tapi ketika berdebat di sini, ketika ada suatu masalah di sini, tahu orang munafik ini mesti akan kalah kalau dibawa ke Nabi Muhammad SAW. Mereka lah panggillah pemimpin mereka, yaitu Ka'ab bin al-Ashraf. Umat Yahudi nggak mau, nggak bisa. Kalian katanya umat Islam, ya kan Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan waktu itu ada masalah kisos, dan oleh Rasulullah SAW ditetapkan yang salah tetap umat munafik. Sinilah ketika itu disampaikan lagi ke Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar disampaikan sesuai apa yang dilanjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dibunuhlah oleh Sayyidina Umar orang-orang munafik ini. Kalau sudah bicara Sayyidina Umar memang keras, ya. Kita tahu beliau itu disebutnya singa Islam. Bahkan kita tahu kalau Sayyidina Umar mau lewat itu sensor jin itu udah takut. Jin 200 meter Sayyidina Umar mau lewat itu udah tahu, udah ketakutan. Kayak kita nggak pakai helm, tahu 100 meter lagi ada polisi, itu udah mikir. Tadinya mau lurus nggak jadinya muter balik. Nah, banyak yang kayak gitu. Ya, ini jin juga sama, takut. Sayyidina Umar mau lewat itu takut. Makanya sering kadang-kadang ada beberapa amalan yang menyebutkan ya Sayyidina Umar. Karena jin dengar nama Sayyidina Umar itu takut sekali. Ya, nah ini kembali lagi, disinilah terus turunlah ayat yang menjelaskan tentang apa yang dilakukan Sayyidina Umar ini benar. Benarnya bagaimana? Karena masa itu masih banyak orang-orang munafik, bahwa menghukumi mereka itu sudah harus jelas, yaitu alam taro ilal ladzina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilaik. Bukankah engkau telah melihat banyak yang mereka menganggap bahwa mereka telah beriman kepadamu, padahal mereka aslinya cuman menutupi supaya tetap kembali kepada tauhid. Berbicara tentang tauhid di sini, tauhid itu asli artinya adalah orang yang keluar jalur, yaitu kalau bahasa ininya orang yang durhaka. Kathirut tuhyan, banyak lebih keluar, banyak berlebihan melewati batas, mengingkari dari ajaran yang ada. Di sini yaitu Ka'ab bin al-Ashraf. Inilah dijelaskan oleh Allah, dan hikmah dari ini semua buat kita apa? Hikmah dari ini kita semua yaitu ketika kita mau menghukumi sesuatu, ketika kita mau mengambil keputusan dalam hal apapun, jangan sampai hanya mengikuti hawa nafsu kita seperti orang munafik ini, naudzubillah. Kalau baik di kita, kita keras, tapi kalau buruk di kita, kita lembek, pura-pura nggak tahu.
Na'udzubillahi min dzalik. Dan bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW kepada siapapun beliau, kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada mantunya, kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun, ketika beliau mendengar, ini ibu senang ceritain, ketika Sayyidina Rasulullah SAW mendengar katanya Sayyidina Ali nikah lagi, apa Rasulullah langsung bangga? Apa Rasulullah akan terus langsung ini? Tidak. Tapi beliau sedih. Sedih mendengar kata Sayyidina Ali kalau bahasa sekarangnya itu digojlokin. Diinikan oleh para sahabat, wah Sayyidina Ali nikah lagi gini-gini, Masya Allah. Sedih, disampaikanlah. Sampai terus Rasulullah menyampaikan, ya Ali, bukan Rasulullah melarang tentang poligaminya, tidak. Tapi apa? Jika engkau menyakiti Fatimah, maka engkau sama saja menyakiti diriku. Wah, ibu-ibu senang kalau udah bahas ini. Tuh, Rasulullah aja marah anaknya ininya poligami. Tapi sekali lagi bukan di sini, Bu. Bukan Rasulullah melarang poligaminya, tapi menyakitinya. Gitu. Ya. Ini Rasulullah tegas dengan siapapun. Tidak melihat mau mantu, mau siapa. Dan kita tahu Sayyidina Ali ilmunya sangat tinggi, sangat luas. Bahkan Rasulullah SAW sering ketika ingin bertemu dengan Rasulullah, sering dianjurkan untuk ketemu Sayyidina Ali. Dan para sahabat pun ketika mau membahas suatu hukum ditemukan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tapi Rasulullah ketika tahu ada seperti diceritakan tentang bahwa digodai oleh para sahabat yang lain Sayyidina Ali nikah, disampaikanlah Rasulullah ke Sayyidina Ali. Inilah beliau tegas. Dan kita tahu bagaimana hadis tentang Sayyidatuna Fatimah, kita tahu bagaimana juga dengan Sayyidatuna Aisyah. Ketika Sayyidatuna Aisyah bermain-main, di situ ada seorang laki-laki, sama Rasulullah diajak masuk. Bukan hanya Rasulullah cemburu, bukan hanya Rasul cemburu saja, tapi tahu ini ada laki-laki lain bukan mahramnya. Ya, inilah makanya kita juga harus bisa pelan-pelan dalam diri kita ini tegas. Tegas bagaimana? Tegas dalam artian tahu kalau memang itu hukum sesuai dengan yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk diri kita tegas. Makanya ada sebuah maqal, katakanlah, tegaslah kalian dengan diri kalian. Tegaskan kalian dengan diri kalian, lembutlah kalian dengan orang lain. Suudzonlah kalian dengan diri kalian, tapi husnudzonlah kalian dengan orang lain. Maksudnya bagaimana? Supaya kita ini hati-hati dengan diri kita. Jangan malah kebalik. Husnudzon dengan diri kita, suudzon ke orang lain. Seringnya kan begitu. Kalau orang lain punya ini, wah itu hasil babi ngepet itu, wah ini. Kalau diri sendiri, enggak, saya mah usaha, saya mah ini selalu saya hasil ini saya. Gak suka lihat kenikmatan orang lain, tapi sukanya dipuji dengan diri kita sendiri. Makanya sebenarnya ada doa, kalau kita melihat kenikmatan orang lain, Ibu, biar kita gak gampang iri, ya. Ketika kita melihat kenikmatan orang lain, biar kita tidak gampang iri, baca apa? Allahumma innal khaira kullahu lillah. Allahumma innal khaira kullahu lillah. Allahumma innal khaira kullahu lillah. Ya Allah, sesungguhnya semua kebaikan itu milik Allah. Ya, jangan lupa yang sering diajarkan, banyak membaca Masya Allah, Tabarakallah. Supaya apa? Tidak ada timbul iri di hati kita, apalagi na'udzubillah sampai dengki, sampai benci gara-gara melihat kenikmatan orang lain. Apalagi di masa pandemi ini,
Masa pandemi kita semua, bukan Bapak Ibu saja, semua kita semua merasakan susah, merasakan kurang, merasakan bagaimana ekonomi di mana-mana ini susah. Apalagi banyak sekali polemik-polemik yang berita tersebar di mana-mana yang ingin menghancurkan kerukunan dan kedamaian di Indonesia. Ini harus dihindari. Sudah, husnudzon ke orang lain, suudzon terhadap diri sendiri. Masalah orang lain itu nanti ternyata buruk, urusan dia dengan Allah. Yang penting tidak ada dengan urusan denganku. Bu, ini kita pegang. Husnudzonlah kepada Allah dan kepada hamba Allah, suudzonlah terhadap diri sendiri. Inilah yang sering diajarkan untuk bermuhasabah, introspeksi diri kita masing-masing. Saya punya banyak dosa. Saya coba terus bagaimana minta ampun kepada Allah. Ketika melihat orang lain ibadah, saya juga, ya Allah, saya pingin ibadah seperti orang tersebut. Ketika orang lain punya rezeki banyak, ya Allah, Masya Allah, rezeki orang itu banyak, berikan saya juga rezeki seperti orang tersebut. Supaya saya bisa banyak untuk bersedekah. Jangan malah disuudzonin, jangan malah dibenci, tapi justru jadi doa kita, support kita untuk kita juga bisa seperti dia. Ada orang sejelek apapun, sudah doakan, jangan diburuki, jangan dihina-hina. Mungkin kita lihat pemerintah, mungkin ada pemerintah buruk, ya didoakan. Jangan malah makin dibenci, jangan malah makin dihina. Kalau terus makin dihina, ya seneng setan. Ya kita malah doain mereka jadi orang-orang yang jelek terus. Dan yang punya hati adalah Allah. Kita harus minta kepada Allah agar merubah yang buruk menjadi baik. Yang penting tidak ada niat suudzon di hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan di pembukaan pagi ini? Dan kita ini Dzulqa'dah ya Bu, Bapak Ibu, kita salah satu bulan haram. Dianjurkan kalau dalam hadis di bulan haram ya perbanyak puasa, perbanyak ibadah, perbanyak sedekah. Ya, sampai nanti bulan Muharram kita masuk dari bulan Dzulqa'dah. Ini udah Dzulqa'dah kan sekarang? Dari Dzulqa'dah ini sampai bulan Muharram ini adalah bulan haram, perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Tidak ada, kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban safiyan khashi'a wa umran mubarakan nafi'ah wa salama fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma barik lana fi hadzal syahril mubarak fi syahril haram wa fi syahril dzulqa'dah wa syahril muharram. Barik lana barakah kamilah, barakah syamilah, barakah daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini di awal-awal, jadi saya tidak mau terlalu banyak dan tidak usah terlalu panjang lebar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.